Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ikhwatal iman, yarhamukumullah wa yahdikumullah. Yuslihu balakum. Hadirin wal hadirat, al-mustami'in wal mustami'at, pemirsa dan pendengar yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, masuk pertemuan yang keempat ini kita kaji cabang-cabang iman yang total jumlahnya 78, 6 perkara di bagian keempat, nomor 19 sampai nomor 24. Nomor 19 al-haya, artinya malu. Nomor 20 at-tawakkul, artinya tawakal. Nomor 21 ar-rahmah bil khalqi, sayang, cinta, asih dan asuh kepada sesama makhluk. Nomor 22 at-tawadhu, anda pasor. Taqil kabir, hormat kepada yang tua. Watarhamus shahir, dan sayang kepada yang lebih muda. Nomor 23 al-bidalah, hidup sederhana. Nomor 25 tarkul kibri, meninggalkan kesombongan. Hadirin yarhamukumullah, para pendengar pemirsa yang berbahagia, cabang nomor 19 adalah al-haya'u iman. Haya itu bagian dari iman. Wa huwa sifatun basyariyun naf'uha biman qamat bihi fi aktsaril asya. Orang yang punya sifat malu ini insya Allah punya manfaat yang banyak untuk menuju kebaikan. Rasul bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Malu itu isinya kebaikan. Oleh karena itu, pada pemirsa pendengar yang berbahagia, marilah kita berhias dengan sifat malu. Malu melakukan kemaksiatan, malu berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqad alimal mu'min annallaha ya'lamu wa yara kullama yataharrak fihi. Orang mukmin sungguh mengetahui, memahami, mengerti bahwa setiap yang kita lakukan dilihat oleh Allah, baik maupun buruk. Oleh karena itu, alangkah malunya kalau kita melakukan keburukan padahal Allah melihat. Yang nomor 20 at-tawakkul, tawakal. Apa itu tawakal? Wa huwa adamul i'timad 'alal asbab al-mawdu'ah, tidak menyandarkan kepada usaha yang digeluti, sekalipun pinter, cerdas, kuat, hebat, top, tetapi usaha itu tidak akan mempengaruhi kalau Allah belum menghendaki. Oleh karena itu, mari senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau keluar rumah, mau kerja, mau apa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi penyerahan sepenuhnya atas segala amal usaha diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun tawakal itu ada 3. Yang pertama, secara zahir syariat harus ikhtiar, usaha, ikhtiar usaha. Yang nomor 2, setelah usaha ilmunya diterapkan. Dari apa yang diusahakan itu harus pas dengan ilmunya. Memasak, ilmunya masukkan ilmu masak. Mengajar, ilmu mengajar. Kerja apa saja, ilmunya harus ikut. Baru yang ketiga, diserahkan kepada Allah tentang hasil akhirnya. Goal dan tidak itu urusan Allah. Wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin la yu'athir fa'rif. Paham kita Ahlussunnah wal Jamaah,
menekankan bahwa kita harus berusaha ikhtiar sesuai dengan keilmuan kita, dengan keahlian kita, berdoa, dan hasil akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 21 adalah ar-rahmah bil khalqi, cinta sayang kepada sesama makhluk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah illa rahim. Qila ya Rasulullah, kuluna narham. Qala laisa an yarhama ahadukum sahibahu, innamar rahmah an yarhaman nas, rawahu al-Baras. Pesan Rasulullah, tidak akan masuk surga kecuali orang yang punya sifat rahim, sayang, asih dan asuh. Artinya apa? Surga itu hanya ditempati oleh orang-orang yang punya sifat sayang, asih, asuh terhadap sesama. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita semua apa saling menyayangi? Kata Rasul, yang namanya sayang itu bukan hanya sayang kepada orang yang dekat dengan kamu, dengan teman, dengan kerabat, tetapi rahmat sayang itu adalah manusia menyayangi sesama manusia sekalipun beda agama. Tetap Islam datang rahmatan lil alamin. Tuh. Fa'alaika birahmatil khalqi ajma'. Fa innahum abidullah wa in asaw. Kamu wajib menyayangi seluruh makhluk Allah. Sekalipun makhluk itu ahli maksiat, hati kita tetap sayang, kita doakan semoga sadar dengan kemaksiatannya, kembali ke jalan yang benar. Sebagai contoh uswah Muhammad SAW, di saat dilempari, dicaci, dimaki, pun kurma sampai berdarah-darah, datang malaikat yang menjaga gunung menawarkan jasa untuk menumpas, membinasakan orang-orang yang menyakiti. Apa yang Rasul ucapkan dengan kalimat yang indah, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalimat yang kedua, Allahumma hdi li qaumi fa innahum ya'lamun, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka belum tahu. Harapan ke depan masih ada. Sekalipun kenyataannya orang itu maksiat, suatu saat Allah rubah bisa jadi orang yang baik. Itu rahmat. Yang nomor 22, at-tawaddu. Tawaddu itu ada pasor, sopan santun. Wa fihi tauqirul kabir. Bagian dari tawaddu nomor 1, menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua. Yang nomor 2, warahmatu shahir, menyayangi yang lebih muda. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham shahirona walam yuqir ala kabirona. Bukan termasuk golongan kita orang yang tidak hormat kepada yang lebih tua dan tidak sayang kepada yang lebih muda. Oleh karena itu, marilah kita hias diri kita dengan sifat tawadhu. Wahdar an tuhibbal yaman naslaka wa baina yadaika ta'dhiman lak. Kita wajib menghormati orang lain dengan cara yang layak dan wajar. Insya Allah kita akan dihormati orang lain. Kalau kita mengharap dihormati orang lain tetapi kita tidak menghormati orang, tidak akan pernah terjadi. Dan yang nomor 23, al-bidadah. Al-bidadah itu hidup sederhana, tidak mewah, tidak wah, tidak por, sederhana. Kalau dalam bahasa dunia infak, mendermakan harta di surat Al-Furqan itu, alladzina idza anfaqu walam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tidak boros, tidak ngirit, sederhana. Wahya adamu tarkiyah fid dunia. Tidak mewah-mewah dalam urusan dunia. Pakaian biasa, bersih, wajar.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan ikhshawshinu. Ikhshawshinu wahya anfalil kibr wa abada minal ujbi. Berpakaianlah sederhana, dengan itu kamu akan dijauhkan dari kesombongan dan dari keangkuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Iman itu cabangnya 70-an. Yang tertinggi kalimat tauhid la ilaha illallah, yang terendah menyingkirkan, menghilangkan rintangan di jalan. Kelihatannya remeh, menyingkirkan sesuatu, itu luar biasa. Itu bagian dari kesederhanaan. Jangan gengsi, itu bukan kerjaan saya. Enggak. Lihat sampah kita singkirkan, lihat kotoran kita singkirkan selama kita punya kesempatan. Karena apa? Kebaikan itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita perbuat manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dan yang terakhir, nomor 24 pertemuan ini adalah tarkul kibr, meninggalkan kesombongan. Ini macamnya ada 14. Kesombongan, ujub, kebanggaan, hasad, iri hati, hakat, dengki, ghaibah, menggunjing, an-namimah, adu domba, at-tajassus, niti-niti kesalahan orang lain, al-ghadab, emosi marah, al-kadzib, dusta, al-ihtikar, meremehkan, melecehkan orang lain, al-dzulmu, berbuat aniaya, al-ghush, menipu, at-tadabur, saling permusuhan, saling kontok-kontokan, dan yang at-tabaghut, saling maki-memaki. Wahdar antasma' hadisa qaumin wa hum yaqrabun. Perhatikan dan kita sikapi, jangan sampai kita berbicara di hadapan orang sedangkan orang yang mendengarkan itu tidak suka kepada kita. Karena apa? Karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita, karena sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, semoga Allah senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji dan menjauhkan sifat-sifat yang tercela. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.